Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Subagio selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis, kami dari kelompok 7 izin memaparkan analisis terkait kasus sengketa merek Fettuccine. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizkita Aurasya Putri dengan NIM 23041308545, kemudian rekan saya Putri Kiranti dengan NIM 2304 1360 2126. Saya para teknisi dengan NIM 2304136054544. Saya Stefan Iqbal Apriliansyah dengan NIM 23041309053. Dan rekan kami yang terakhir yaitu Virgilia R. Wulan Eka Putri Tarung dengan NIM 2304 1360 6396. Berikut adalah tayangan video dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Kasus ini menceritakan tentang terjadinya sengketa merek antara produk yang dimiliki oleh Tenny dan Tan Alex Kristanto. Kejadian ini berawal dari Olvi Hargono yang bekerja sama dengan Tenny untuk membuat produk makanan berupa stik keju yang diberi nama Fettuccine Tenny selama 2 tahun. Namun, di tengah sedang merintis bisnisnya, Olvi Hargono memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Tenny karena merasa tidak sejalan. Kemudian Olvi Hargono bekerja di perusahaan Tan Alex Kristanto sebagai tukang adonan yang membuat produk makanan jenis stik keju yang diberi nama La Falo Fettuccine. Setelah Tenny mengetahui bahwa Olvi Hargono mempromosikan jenis produk dan merek yang hampir sama dengan produk miliknya, Tenny selaku pemilik merek dagang dari Fettuccine Tenny merasa tidak terima karena merek dagang dari pihak Tenny telah memiliki sertifikat merek dengan nomor pendaftaran sejak 29 Maret 2017. Sehingga pada tanggal 22 November 2022, Tenny mengajak Olvi Hargono dan Tan Alex Kristanto untuk bertemu di Jalan Pidada 5, Denpasar dengan tujuan meminta mereka untuk menghentikan penjualan produk dengan merek dagang La Falo Fettuccine. Namun, Olvi Hargono dan Tan Alex Kristanto tidak memperdulikan ajakan dari Tenny dan tetap melanjutkan produksi serta penjualan produk mereka. Karena merasa diabaikan, Tenny pun melayangkan 2 somasi kepada Tan Alex Kristanto dan Olvi Hargono. Pertama pada tanggal 30 November 2022 dan yang kedua pada tanggal 19 Desember 2022. Namun, tidak mendapatkan respon apapun juga dari mereka. Akibat dari sengketa ini, Tenny selaku korban mengalami kerugian besar sebesar 100 juta rupiah. Akhirnya, Tenny pun melaporkan dengan tindak pidana produksi tanpa seizin pemegang merek dagang kepada Distrek Kimsus Polda Bali pada tanggal 27 Desember 2022. Laporan ini diajukan kepada Olvi Hargono dan Tan Alex Kristanto selaku pemilik merek dagang La Falo Fettuccine. Polda Bali menetapkan Olvi Hargono dan Tan Alex Kristanto sebagai tersangka atas kasus sengketa merek. Akan tetapi, kedua tersangka menolak dan kemudian mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Namun, sidang pun terhadap permintaan dari tersangka Olvi Hargono dan tersangka Tan Alex Kristanto atas kasus dugaan perdagangan merek tanpa izin oleh pemilik. Dalam kasus ini, merek dagang milik Tan Alex Kristanto yaitu La Falo Fettuccine juga masih berstatus dalam proses, sehingga kasus ini masih dalam penanganan dan masih akan ditindaklanjuti oleh pengadilan. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diapresiasikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Merek dan indikasi geografis memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan. Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis untuk mencegah pihak lain menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Suatu merek dapat diakui keberadaannya melalui permohonan pendaftaran merek melalui Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal HKI. Sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia menghendaki adanya pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sebagaimana yang tertulis dalam beberapa pasal berikut. Pertama, pasal 100 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Yang kedua, pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 102 yang berbunyi setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau produk tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Pada kasus ini, terdapat dua merek yang menjadi subjek perselisihan, yaitu produk dengan merek La Palavetucis yang dimiliki oleh Tan Alex Kristanto dan produk yang dimiliki oleh Vetucis Teni yang dimiliki oleh Teni Hargono.